Pernahkah kalian mengukur panjang meja dengan menggunakan jengkal tangan? Jika sudah, berarti kalian sebenarnya sudah menggunakan satuan tidak baku. Satuan tidak baku, apa yaitu? Nah, untuk lebih memahaminya, silahkan simak video pembelajaran berikut. Check it out! Sebelum kita membahas satuan, mari kita ingat kembali tentang materi besaran. Ya, besaran adalah sesuatu yang memiliki nilai dan dapat dinyatakan dengan angka. Contohnya, panjang, massa, waktu, suhu, dan sebagainya. Sedangkan satuan adalah ukuran untuk menyatakan besaran tersebut. Secara umum, satuan dibedakan menjadi dua, yaitu satuan baku dan satuan tidak baku. Nah, satuan baku adalah satuan pengukuran yang apabila digunakan oleh orang lain akan menunjukkan hasil pengukuran yang sama. Contohnya, pengukuran panjang meja sebesar 1 meter. Jika dilakukan oleh orang dewasa, anak sekolahan, atau orang lainnya akan menunjukkan hasil yang sama, yaitu tetap 1 meter. Sedangkan satuan tidak baku adalah satuan pengukuran yang apabila digunakan oleh orang lain akan menunjukkan hasil pengukuran yang tidak sama. Contohnya, pengukuran panjang meja dengan menggunakan jengkal tangan. Maka, hasil pengukuran yang ditunjukkan oleh orang dewasa, hasilnya akan berbeda jika dilakukan oleh orang kecil. Nah, bagaimana ya kalau seandainya pengukuran itu hasilnya tidak sama oleh masing-masing orang? Kan susah juga ya. Nah, oleh karena itu lebih baik menggunakan satuan yang baku daripada satuan yang tidak baku. Selain jengkal, terdapat beberapa contoh dari satuan tidak baku lainnya. Di antaranya ada depa. Nah, depa ini didefinisikan sebagai jarak antara ujung jari tengah tangan kiri dengan ujung jari tengah tangan kanan jika kedua lengan direntangkan. Nah, bisa dilihat jika berbeda orang, maka ukuran depa satu orang dengan orang lainnya berbeda juga ya. Nah, kemudian ada satuan tidak baku lainnya, yaitu hasta. Hasta adalah jarak antara siku lengan dan ujung jari tengah ketika direntangkan. Untuk menghindari kesalahpahaman yang timbul dalam bidang pengukuran karena adanya perbedaan satuan yang digunakan, maka para ilmuwan zaman dahulu menggunakan satuan sistem internasional atau SI yang masih digunakan sampai sekarang. Nah, sistem internasional atau SI ini adalah satuan yang memiliki standar baku dan sudah diakui penggunaannya secara internasional. Nah, satuan sistem internasional ini memiliki syarat. Yang pertama, satuan harus bersifat internasional atau universal. Artinya, satuan harus berlaku untuk semua orang yang ada di seluruh penjuru dunia. Yang kedua, satuan harus memiliki nilai tetap. Artinya, nilai satuan tidak akan berubah atau terpengaruh oleh apapun. Dan yang ketiga, satuan harus mudah ditiru. Tujuannya adalah agar mudah diperbanyak sehingga dapat dipergunakan oleh banyak orang. Dalam perkembangannya, sistem internasional dibagi menjadi dua sistem, yaitu sistem MKS dan sistem CGS. Sistem MKS ini merupakan cara menyatakan besaran yang memakai satuan meter, kilogram, dan sekon. Sedangkan sistem CGS merupakan cara menyatakan besaran dengan memakai satuan sentimeter, gram, dan sekon. Selain sistem MKS dan sistem CGS, ada sistem British atau sistem Inggris yang digunakan oleh negara-negara di Eropa. Nah, kalau kalian mengikuti acara-acara siaran bola luar negeri, pasti kalian sering mendengar istilah feet, yard, pound, dan lain sebagainya. Nah, sistem satuan yang mereka gunakan adalah sistem British atau sistem Inggris. Ternyata banyak sekali ya contoh-contoh satuan di sekitar kita. Demikian video pembelajaran ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran yang lain. Bye bye.